Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti. Bab 271. Ia tidak tega melihat ibunya terus depresi seperti ini. Dia mengangkat telepon dan berpikir lama sebelum akhirnya menelepon Bibi Kuzi. Keesokan paginya, Kuzi bangun pagi-pagi dan bergegas ke rumah Wang Tian sebelum dia berangkat kerja. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui seseorang yang baru. Seseorang baru yang dibicarakan Kuzi sebenarnya diperkenalkan oleh Bibi Hui. Ketika Sisi sudah cukup umur untuk pergi ke taman kanak-kanak, urusan Bibi Hui tiba-tiba berkurang. Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia akan pergi ke taman untuk berjalan-jalan. Dia selalu bisa mendengar gosip menarik. Saat ini, seorang wanita muda akan menikah dengan selebriti Delis atau Celis. Besok, sebuah keluarga akan melahirkan bayi ras campuran. Taman kecil itu lebih banyak informasinya daripada pasar, dan Bibi Hui juga menganggapnya menarik. Namun, yang paling menarik adalah pojok perjodohan. Pria dan wanita tua dari seluruh penjuru kota Jiang berkumpul di sini untuk mencari pasangan yang baik untuk anak-anak mereka. Awalnya, Bibi Hui sedang ingin ikut bersenang-senang, tetapi saat dia menonton, dia benar-benar memikirkan Wang Tian. Wang Tian sebenarnya kekurangan teman. Meskipun dia selalu terlihat bahagia, tidak kekurangan apapun, dan tidak takut pada apapun, Bibi Hui tahu bahwa sebenarnya dia memiliki banyak keengganan di hatinya. Setelah hidup sendirian selama bertahun-tahun, Bibi Hui dapat memahami betapa tidak nyamannya hidup sendirian. Terkadang, tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapkan perasaan sedihnya. Teman-teman di sekitarnya juga memiliki keluarga sendiri. Dia tidak ingin Wang Tian mengalami kesepian seperti itu lagi. Apalagi Wang Tian masih muda dan tampan. Masih ada peluang. Bibi Hui berjalan mengelilingi taman kecil selama 2-3 minggu dan akhirnya memilih 2 atau 3 pemuda dan mendapatkan nomor telepon mereka. Begitu dia sampai di rumah, dia menelepon Wang Tian. Tian, aku sudah mengirimkannya padamu. Ada beberapa remaja putra yang cocok di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Dalam beberapa hari, kita bisa mengatur kencan nonton film dan minum teh sore atau semacamnya. Bibi Hui tidak tahu apa yang dilakukan anak muda saat mereka pergi berkencan. Dia hanya melihatnya di TV. Wang Tian sedikit bingung. Dia belum keluar dari bayang-bayang perceraian, dan dia tidak yakin dengan hubungan barunya. Namun, Bibi Hui baik hati, jadi dia dengan sopan menolak tawaran tersebut. Saya masih sedikit sibuk hari ini. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Pada akhirnya, ketika berita itu sampai ke Bibi Hui, itu berarti Wang Tian setuju. Bibi Hui juga senang dari lubuk hatinya dan memberitahu Kuzi tentang hal itu. Tentu saja, Kuzi bisa memahami arti di balik kata-kata Wang Tian. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis, tapi dia juga tersentuh oleh ketulusan Bibi Hui. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya Wang Tian mencari suami lain adalah demi kebaikannya sendiri, jadi sebaiknya dia membantunya. Keputusan Kuzi berujung pada kejadian yang terjadi di pagi hari. Menurutku tidak, perusahaan kita sangat sibuk hari ini. Tatapan Wang Tian beralih. Dia masih tidak mau menerima orang lain. Ini adalah pertama dan satu-satunya saat dia menyerahkan segalanya untuk pihak lain, tapi dia sangat terluka. Bagaimana dia bisa percaya diri menghadapi orang lain? Tidak peduli seberapa besar dia membutuhkan teman, pekerjaan adalah hal terpenting saat ini. Anggap saja seperti pergi bermain. Sudah berapa lama kamu tidak istirahat? Kuzi tahu bahwa pekerjaannya terkadang tidak mengharuskan dia melakukan terlalu banyak usaha. Selain itu, dengan kepribadiannya yang gila kerja, dia telah melakukan semua pekerjaan yang dia bisa lakukan. Tidak ada yang namanya sibuk dengan pekerjaan. Dia sibuk setiap hari, tidak berhenti sejenak pun. Wang Tian berpikir sejenak. Memang itulah yang terjadi. Dia sudah lama tidak istirahat. Dia sangat tegang setiap hari dan bekerja sampai gelap. Ketika dia kembali ke rumah, semua rumah menyala, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk merasa sedih. Kuzi kemudian mendorongnya ke depan. Sudah berapa lama sejak kita pergi berbelanja dan mengobrol? Apakah kamu jatuh cinta pada uang? Wang Tian ragu-ragu sejenak dan tersenyum. Saya memang rakus akan uang. Bukankah kamu sama? Dia mengambil ponselnya dan menelepon perusahaan. Mudah baginya untuk mengambil cuti.
Ayo berbelanja dan makan sesuatu yang enak. Wang Tian belum mengucapkan terima kasih yang pantas padanya karena telah menjemputnya dari rumah sakit terakhir kali. Kali ini nyaman. Sedangkan untuk kencan buta dan pasangan, sebenarnya bisa dikesampingkan. Dia tidak punya tenaga untuk mengambil risiko lagi. Tampaknya bersikap tenang adalah yang terbaik. Aku akan pergi bersamamu. Jangan gugup. Kuzi tahu apa yang dikhawatirkan Wang Tian. Ayo makan dulu. Kami akan makan bersama setelah itu. Wang Tian ragu-ragu, tetapi melihat betapa tulusnya Kuzi, dia benar-benar tidak tahan untuk menolaknya. Baiklah, kembalilah setelah kamu selesai. Kuzi membujuknya seperti sedang membujuk seorang anak kecil, tentu saja. Pada hari ini, Kuzi mengajak seorang pria berkencan. Anak laki-laki inilah yang paling dijunjung tinggi oleh Bibi Hui. Pertama-tama, dia adalah penduduk asli kota Jiang dan melakukan penelitian dan pengembangan. Ketika dia mendapatkan gelar PhD, dia keluar dari sekolah dengan penuh semangat dan dengan cepat memantapkan dirinya di sebuah lembaga penelitian terkenal di kota Jiang. Saat ditanya keluarganya kapan dia akan menikah, dia menjawab tidak terburu-buru. Perjalanan penelitian ilmiah masih panjang. Anggota keluarganya sangat khawatir. Mereka takut otaknya bermasalah, jadi mereka segera pergi ke berbagai taman untuk memasang pemberitahuan kencan buta. Bibi Hui merasa pemuda ini baik. Dia berorientasi pada pekerjaan dan tampak bertanggung jawab. Apalagi dia seorang dokter, jadi dia harus pintar. Wang Tian juga pintar. Nantinya, salah satu dari mereka akan membidangi urusan luar, sedangkan yang lain akan membidangi urusan dalam negeri. Yang satu akan mengalami banyak perubahan, sementara yang lainnya akan stabil. Seberapa cocokkah mereka? Pada akhirnya, dia mengundang orang ini untuk minum teh sore, tetapi tidak ada yang datang setelah menunggu lama. Wang Tian bukannya tidak senang. Dia memesan kue keju kecil dan memakannya sedikit demi sedikit. Saat dia makan, dia melihat ke arah pejalan kaki di luar jendela dan bercanda dengan Kuzi. Kak, tahukah kamu apa keuntungan terbesarku dari pekerjaan ini? Wang Tian memasukkan seteguk kue ke dalam mulutnya dan tersenyum manis. Apa itu? Kuzi memandangnya dengan secangkir kopi di tangannya. Sinar matahari sore yang keemasan menyinari rambutnya, membuatnya tampak malas. Udaranya tampak berwarna madu. Dia merasa sore seperti ini sangat cocok untuk tidur nyenyak. Lihatlah orangnya. Wang Tian memandang berbagai wajah di kerumunan dengan bingung. Saya hanya perlu melihat mereka dan berbicara dengan mereka sebentar untuk mengetahui orang seperti apa dia. Maka tidakkah dia tahu bahwa suaminya meskipun Kuzi tidak mengatakan pikiran menyakitkan ini dengan lantang, Wang Tian masih merasakannya. Dia telah berubah. Wang Tian masih tersenyum, saya tahu, tapi saya tidak percaya. Kuzi hendak menghiburnya ketika seorang pria jangkung masuk ke kafe. Mungkin ini pertama kalinya dia berada di kafe. Begitu dia masuk, dia bertanya kepada pelayan dengan kikuk, di mana meja 3. Dia sangat tinggi, tetapi dia tampak tidak percaya diri ketika berbicara. Matanya terus menatap ke bawah seolah pihak lain ingin memakannya. Setelah mengetahui di mana letak meja 3, dia mengikuti pelayan itu ke tempat Kuzi. Pada saat ini, Kuzi memperhatikan bahwa dia sedang berjalan dengan kepala menunduk. Kuzi hanya bisa melihat wajahnya dengan jelas saat dia berada di depan mejanya. Alis tebal dan mata besar memang lumayan, tapi tidak seindah foto perjodohan. Ada banyak bekas jerawat di wajahnya, dan dia sudah lama tidak mencukur jenggotnya. Kulitnya juga agak gelap, terutama lingkaran hitam di bawah matanya. Dia hampir sama gelapnya dengan panda raksasa. Terlebih lagi, dia terlalu kuat, dan banyak bagian dari pakaiannya yang tidak pas untuknya. Jelas sekali bahwa dia tidak menjaga hidupnya dengan baik. Terima kasih. Wang Tian benar-benar tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia tidak bisa menahan tawa. Dokter mengulurkan tangannya ke Kuzi. Halo, apakah Anda Nona Wang? Wang Tian tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk meraih tangannya. Ini aku. Aku sangat menyesal. Saya terlalu asyik dan lupa waktu. Dokter itu sedikit malu sambil menyentuh rambutnya yang jarang. Kamu ingin minum apa? Lagi pula, laki-laki harus bertanggung jawab atas kencan buta. Saat dia berbicara, dia membusungkan dadanya. Wang Tian benar-benar ingin tertawa, tetapi karena sopan santun, dia terus memblokirnya dengan tangannya. Apa yang harus dilakukan pria saat kencan buta? Wang Tian berpura-pura penasaran,
saya tidak tahu. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Senyuman muncul di wajah pria yang sedikit sesak itu. Dia berdehem dengan serius dan memulai pidato panjangnya. Pertama, kita perlu melihat apakah pihak lain tulus. Oh, Wang Tian menggema, apa maksudmu? Beberapa wanita datang demi uang dan status. Apakah perlu menikahi wanita yang ingin menikmati hidup seumur hidupnya? Dokter itu begitu bersemangat hingga dia hampir berdiri. Tidak perlu. Wang Tian tersenyum dan menanggapinya seolah-olah dia adalah sahabat karib dalam crosstalk. Kebanggaan pria itu melonjak ke dalam hatinya. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Dia benar-benar lupa untuk apa dia berada di sini. Melihat keduanya bergema satu sama lain, perut Kuzi sakit karena menahan tawanya. Ketika mereka sampai di rumah malam itu, Kuzi tidak berani bertanya lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kencan buta, dan itu sedikit mengecewakan. Bertobatlah dan diselamatkan, Wang Tian berkata sambil mengemudi. Ekspresinya bahkan lebih serius daripada malam itu, saya tidak punya harapan apapun. Kuzi sedang sakit kepala. Setelah Bibi Hui mengetahui bahwa pria pertama terlalu berlebihan, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia membawa kembali banyak resume para kandidat. Paman dan bibi di taman kecil semuanya mengenalnya. Mereka mengira putrinya yang luar biasa itu sedang terburu-buru untuk menikah dan bersedia memperkenalkan calon baru kepadanya. Wang Tian mungkin tidak menginginkannya lagi. Kuzi merasa dia sudah menemukan jawabannya. Begitu dia melakukannya, tidak ada gunanya memaksanya. Melon yang dipaksakan tidak manis. Mungkin dia benar-benar tidak bersedia. Bibi Hui menggelengkan kepalanya, saya mengerti. Kepribadian gadis kecil ini hampir sama persis dengan kepribadiannya ketika dia masih muda. Dia harus berjuang keras dan menjadi lebih kuat dari pria. Namun, begitu dia mempunyai anak, dia menyadari ada beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh materi. Mengapa putrinya tinggal di luar negeri dan menolak kembali? Di satu sisi, dia sudah mendapatkan visa, dan di sisi lain, dia kekurangan cinta. Dia sangat kekurangan sehingga ketika dia menemukan separuh lainnya, dia akan mengorbankan semua yang dia miliki untuk pergi kepadanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.